Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom semuanya. Shalom. Tadi pagi saya sebenarnya sedikit worry ya. Karena saya mesti bangun lebih pagi. Kita ada doa pagi hari ini pertama kali dengan para pekerja. Dan jujur saya ini bukan a morning person. Jadi bagi saya tadi sedikit challenging untuk bangun pagi-pagi ya. Dan tadi lagi kita doa pagi, Pak Bobi berdoa buat mereka yang tidak biasa bangun pagi, itu buat saya. Karena saya nggak biasa bangun pagi. Tapi saya enjoy doa bersama kita tadi, bersama dengan pekerja, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Dan saya sangat senang karena dengan kita sering berdoa bersama-sama, di mana itu hati kita semakin dipersatukan. Amin, saudara-saudara. Saudara, di Yohanes 16 ayat 7, Yesus berkata kepada murid-muridnya, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Ketika mendengar perkataan ini saudara, murid-murid mereka pun menjadi sedih. Karena mereka berpikir bagaimana mereka bisa menjalani hidup mereka tanpa Yesus. Dan mungkin mereka juga berpikir bahwa apa yang sudah mereka lakukan selama ini, penyebaran Injil yang mereka lakukan itu akan berhenti ketika Yesus pergi dan semuanya akan menjadi sia-sia. Tapi saudara, Yesus tahu bahwa kepergiannya ke salib dan kembali kepada Bapa itu diperlukan agar Roh Kudus bisa datang ke dunia dan tinggal di dalam diri para murid. Dan kalau selama ini ketika ada Yesus di dunia, mereka memiliki Allah di samping mereka, tapi ketika Roh Kudus datang, it's even better. Karena mereka memiliki Allah di dalam mereka. Nah saudara, kehadiran dan kuasa Roh Kudus inilah yang membuat pelayanan Yesus tidak berhenti ketika Yesus mati di kayu salib, melainkan justru semakin meluas melalui kehidupan para murid Yesus. Maka kita bisa melihat saudara bahwa tujuan dari kedatangan Roh Kudus ke dalam dunia adalah untuk melanjutkan karya keselamatan yang sudah Yesus berikan kepada kita. Dan Roh Kudus datang untuk memberikan kita kuasa, Roh Kudus datang untuk memampukan kita untuk menjadi saksi Injil. Oleh karena itu sebagai saksi Injil saudara, kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Dan sungguhnya saudara, dunia sedang melihat, dunia sedang memperhatikan kita. Oleh karena itu kalau kita orang percaya hidup saling terpecah, maka kesaksian kita akan kehilangan maknanya. Pesan Injil yang disampaikan akan terkesan kosong, seakan-akan tidak memiliki kuasa. Orang-orang di luar akan berkata, bingung nih sama orang Kristen. Mereka selalu bicara tentang kasih. Mereka bilang Allah adalah kasih dan Allah ada di dalam mereka. Tapi kok mereka tidak bisa mengasihi bahkan teman-teman yang seiman dengan mereka. Dan saudara, kalau saya melihat di sosial media, terkadang hati saya sedih. Karena ternyata tidak sedikit orang percaya mereka saling menyerang, saling menjatuhkan. Hanya karena perbedaan-perbedaan doktrin yang sesungguhnya nggak esensi. Dan ini nggak mencerminkan kasih Kristus sama sekali. Ini bahkan menghancurkan kredibilitas kita sebagai pengikut Kristus. Tapi sebaliknya kalau kita bersatu, meskipun kita memiliki pandangan yang berbeda, ketika dunia melihat kita bersatu saudara, maka dunia akan melihat bahwa Injil itu nyata dan bahwa Yesus itu hidup. Hal ini juga dinyatakan oleh Gamaliel di Kisah Para Rasul. Ketika di depan mahkamah agama yang sedang mengadili murid-murid Yesus, Gamaliel berkata bahwa banyak gerakan-gerakan yang muncul sebelumnya. Tetapi ketika pemimpinnya mati, pengikutnya tercerai-berai dan gerakan itu berhenti, lenyap dengan sendirinya. Lalu ia berkata, kalau gerakan Yesus hanyalah buatan manusia, itu juga akan hilang dengan sendirinya. Tetapi kalau itu dari Allah, maka tidak ada satupun orang yang mampu menghentikannya. Dan hari ini kita berdiri di sini, kita melihat di hadapan kita saudara, bahwa lebih dari 2000 tahun telah berlalu, tetapi pengikut-pengikut Kristus tetap ada dan bahkan semakin banyak. Kenapa saudara? Karena Roh Kuduslah yang menjaga umatnya untuk tetap percaya, tetap bersatu, dan tetap menjadi saksi Injil sampai pada hari ini. Dan inilah alasannya mengapa kita tidak boleh mengabaikan persatuan.
Karena kesaksian Injil bukan hanya disampaikan melalui perkataan kita, tetapi juga lewat cara kita hidup bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Nah, kita sudah belajar sebelumnya saudara bahwa sendiri kita tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi bersama-sama kita mencerminkan Kristus kepada dunia. Dan untuk itulah Roh Kudus sudah datang, dia memberikan kita dasar untuk kita bisa bersatu. Dia memberikan kita alasan agar kita bisa bersatu. Roh Kudus, dia menuntun kita kepada iman yang sama, pengharapan yang sama, dan tujuan hidup yang sama di dalam Kristus. Ketika kita fokus kepada persamaan ini, maka kita akan bisa mempertahankan kesatuan kita. Meskipun mungkin ada beberapa perbedaan di antara kita. Nah saudara, mari kita lihat persamaan atau common ground yang kita miliki, yang diberikan Roh Kudus kepada kita sebagai orang percaya. Oke. Persamaan yang pertama adalah kita sama-sama percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Di Yohanes 16 ayat 8 sampai 9, mungkin bisa di Oke. Di Yohanes 16 ayat 8 sampai 9, Yesus berkata, "Dan kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku." Saudara, kadang kita berpikir dosa terbesar itu adalah hal-hal yang jahat, hal-hal yang menakutkan yang dilakukan oleh manusia. Tetapi dari apa yang Yesus katakan, kita bisa melihat bahwa Yesus nggak bilang pembunuhan atau perzinahan atau korupsi sebagai dosa terbesar manusia. Tapi ia berkata bahwa dosa terbesar manusia adalah ketika mereka menolak untuk percaya kepada Yesus. Ketika mereka menolak untuk percaya bahwa Yesus adalah Allah dan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia. Karena saudara, semua dosa yang dilakukan oleh manusia itu bisa diampuni ketika orang itu datang kepada Kristus menerima dia sebagai Juru Selamat. Tidak ada dosa yang dilakukan oleh manusia yang tidak bisa di-cover oleh darahnya Yesus. Tetapi ketika seorang menolak Yesus sebagai Juru Selamat mereka, maka pintu pengampunan tertutup. Dan kita bisa lihat bahwa di zaman Yesus, saudara, banyak orang yang tidak percaya, banyak orang tidak menerima Yesus sebagai anak Allah, sebagai Mesias yang sudah dijanjikan. Mereka menolak untuk melihat siapa dia sebenarnya. Dan ketidakpercayaan ini sebenarnya masih berlangsung sampai saat ini. Masih banyak orang yang menganggap Yesus hanya sebagai manusia biasa. Ada yang percaya bahwa ia gak pernah sungguh-sungguh mati di kayu salib. Ada yang berpikir bahwa bahkan cerita Yesus itu semuanya hanyalah dongeng. Semuanya adalah kebohongan. Saudara, dosa ketidakpercayaan ini bukan hal yang sepele. Ini bukan sekedar perbedaan pendapat. Tetapi ini adalah hal yang serius, karena ini menentukan keselamatan kita. Dan itulah sebabnya Roh Kudus datang. Dia ingin datang ke dunia untuk memisahkan dunia atas ketidakpercayaan mereka. Nah, kata menginsafkan di sini bukan berarti menuduh seseorang sehingga mereka merasa bersalah dan kemudian membenci diri mereka sendiri. Bukan, saudara. Tapi kata ini memiliki makna lebih dalam, yaitu untuk membuktikan, untuk meyakinkan, untuk membukakan mata seseorang sehingga mereka tidak dapat menyangkal kebenaran yang diberikan kepada mereka. Roh Kudus datang ke dunia untuk hal ini, saudara. Dia datang untuk mengetuk hati yang keras, untuk membukakan mata yang buta, dan dia datang untuk meyakinkan dunia bahwa tanpa Yesus tidak ada pengharapan. Tanpa Yesus tidak ada terang, tidak ada hidup. Dan ia membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup dan ia mati dan bangkit agar kita semua bisa diselamatkan. Dan sungguhnya saudara, tidak ada seorang pun bisa percaya kepada Yesus tanpa Roh Kudus terlebih dahulu bekerja di dalam hati mereka. Saudara, kalau kita lihat ke belakang dalam hidup kita, pastinya kita gak bisa menyangkal karya Roh Kudus di dalam hidup kita ini. Kita semua memiliki latar belakang yang berbeda. Mungkin ada yang lahir dari keluarga yang memang sudah percaya dari kecil. Tapi mungkin ada yang baru mengenal Yesus belakangan ini. Atau mungkin ada yang sudah percaya tetapi kemudian lari dan sekarang sudah kembali lagi kepada Kristus. Setiap kita punya cerita yang berbeda, saudara.
Tapi satu hal yang pasti, kita bisa berada di sini sekarang karena Roh Kudus yang sudah bekerja di dalam kita. Amin. Roh Kudus dia membukakan mata kita, dia membuat kita sadar akan dosa kita. Dia membuat kita sadar bahwa kita memerlukan Yesus. Dan dia membawa kita kepada iman kita kepada Yesus Kristus. Nah saudara, inilah persamaan pertama yang menjadi titik yang menyatukan kita. Karena ada satu masa di mana kita semuanya tidak mengenal Yesus. Tetapi kemudian kita dijamah oleh Roh Kudus. Dia membawa kita ke dalam satu pengakuan yang sama dan satu iman yang sama. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia dan kita memerlukan Dia. Itu sebabnya iman kepada Kristus adalah awal yang mempersatukan kita semua sebagai orang percaya. Kita tidak bersatu karena selera kita sama. Kita tidak bersatu karena kita sepakat di dalam segala hal. Tetapi kita bersatu karena kita sama-sama diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kita kepada Kristus, oleh pekerjaan yang Roh Kudus lakukan di dalam diri kita. Amin, saudara. Persamaan yang kedua adalah kita sama-sama berdiri di dalam kebenaran Kristus. Yesus berkata di Yohanes 16 ayat 10. Dia berkata bahwa Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Saudara, di sini Yesus sedang berkata bahwa Roh Kudus dia akan mengajarkan kita tentang apa itu kebenaran sejati. Saudara, dunia punya definisi yang berbeda akan kebenaran. Banyak orang melakukan banyak cara untuk membenarkan diri mereka. Baik itu lewat agama, lewat ibadah, lewat perbuatan baik, ataupun lewat moralitas. Mereka melakukan segala cara agar mereka diterima oleh Allah. Dan mungkin kita pernah memiliki pandangan yang sama. Kita mungkin merasa diri kita sudah cukup benar karena kita tiap hari, tiap minggu kita rajin ke gereja. Paling enggak, saya masih ke gereja lah. Enggak seperti teman-teman saya yang enggak pernah ke gereja. Atau kita merasa diri kita lebih baik karena kita lebih sering kasih donasi. Kita lebih sering membantu orang. Ya masa sih Tuhan enggak memperhitungkan kebaikan-kebaikan yang saya lakukan? Atau kita merasa, dosa saya emang enggak seberapa. Saya lahir dari keluarga yang baik-baik. Saya nggak pernah gambling, saya nggak pernah dugem, saya nggak pernah mabok-mabokan. Saya lebih baik dari yang lain. Saudara, ini semua adalah kebenaran versi manusia. Ini semua adalah sebuah kebenaran diri yang jika kita bawa ke hadapan Allah, tidak ada artinya sama sekali. Dan saudara, saya dulu juga pernah di titik ini. Saya merasa diri saya cukup baik, saya datang dari keluarga yang baik, yang diajarkan moralitas yang baik. Dan dari kecil saya sekolah Katolik, saya ikut senang, enjoy ikut pendalaman iman, saya senang baca Alkitab. Tetapi saudara, semakin saya membaca Alkitab, saya semakin sadar bahwa standar Alkitab itu begitu tinggi, dan saya masih jauh. Dan semakin saya mencoba mengejar standar itu saudara, saya semakin gagal. Dan situ saya sadar, di situ saya belajar bahwa kebaikan saya, sebaik apapun, sesempurna apapun itu di mata saya, tidak akan pernah cukup di hadapan Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata saudara bahwa kebaikan kita ini hanya seperti kain kotor di hadapan Allah. Kita boleh berusaha sekuat tenaga kita membenarkan diri kita, tetapi tanpa Kristus, semua usaha itu akan sia-sia. Karena hanya kebenaran Kristuslah yang bisa melayakkan kita di hadapan Bapa. Maka saudara, ketika Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa, Yesus sedang membuktikan bahwa ia sungguh adalah orang benar. Karena jika ada setitik dosa pun di dalam kehidupan Yesus, dia tidak akan bisa masuk ke hadirat Bapa. Tetapi Yesus diterima oleh Bapa karena ia sempurna, karena ia kudus, dan karena ia sungguh benar. Roh Kudus mau membukakan mata kita untuk melihat kebenaran ini saudara. Bahwa kebenaran sejati bukanlah dari usaha kita, tetapi hanya ada pada Kristus. Roh Kudus dia meruntuhkan kesombongan kita. Dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa kebenaran kita ini nggak ada artinya. Kebenaran kita ini nggak bisa melayakkan kita di hadapan Allah.
kita membutuhkan kebenaran yang bukan datang dari diri kita sendiri, yaitu kebenaran Kristus yang akan diperhitungkan kepada kita ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat. Dan inilah persamaan kedua yang menyatukan kita. Kita semua berada di tempat yang sama, memiliki posisi yang sama di hadapan Tuhan. Kita semua berdiri di atas kebenaran Kristus, bukan di atas kebenaran diri kita sendiri. Maka saudara, gak ada yang lebih tinggi dan gak ada yang lebih rendah. Gak ada yang lebih suci dan tidak ada yang lebih benar dari yang lain. Baik mereka menerima Kristus kemarin malam, mungkin baru menerima Kristus, dan saya yang melayani sebagai gembala di tempat ini, kami memiliki posisi yang sama di hadapan Tuhan. Keduanya diterima hanya karena kebenaran Kristus. Dan ini seharusnya membuat kita memiliki kerendahan hati dan membuat kita mau bersatu, menerima satu dengan yang lain. Karena kalau kita sadar bahwa semua yang kita miliki hanyalah karena kebenaran Kristus, saudara, maka tidak ada alasan bagi kita untuk membanggakan diri kita atau untuk merendahkan yang lain. Saudara, tanpa Kristus tidak ada orang benar. Tetapi di dalam Kristus, kita semua adalah orang benar. Persamaan yang ketiga, kita sama-sama memiliki pengharapan yang pasti. Di ayat ke-11 Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan mengisahkan dunia akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara, salib Kristus tidak hanya memberikan kita kebenaran di dalam Kristus, tetapi salib Kristus juga menghukum si jahat. Ibrani 2 ayat 14-15 berkata, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada di dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara, saya mau tanya, siapa yang di sini yang takut mati? Gak ada ya? Puji Tuhan. Saya rasa to certain degree semua kita pasti ada ketakutan akan kematian. Dan itu normal sebenarnya, saudara. Sangat manusiawi, sangat wajar buat manusia untuk takut akan sesuatu yang tidak pernah kita alami. Tetapi Roh Kudus dia meyakinkan kita bahwa iblis sudah dikalahkan. Bahwa penghakiman itu sudah pasti. Dan hari kemenangan Kristus itu hanya tinggal menunggu waktu, saudara. Melalui kematian Yesus, iblis sudah dikalahkan. Maut sudah dipatahkan. Dan di kayu salib, keselamatan kita sudah dijamin. Nah, Roh Kudus melalui firman-Nya dia meneguhkan kita akan hal ini. Ia menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah hidup dan terang itu. Kegelapan dan maut tidak dapat menguasainya. Dan ini dibuktikan oleh kebangkitannya. Melalui kebangkitan Kristus, saudara, kita mendapatkan kepastian akan kehidupan kekal bersama-sama dengan Yesus. Jadi saudara, meski mungkin ada sedetik rasa takut, tetapi ketika kita membayangkan hari itu, di mana kita akan bertemu muka dengan Yesus, tetap ada sukacita, tetap ada excitement di dalam diri kita. Amin. Dan saudara, ini persamaan ketiga yang kita miliki sebagai orang percaya, bahwa kita semua yang percaya kepadanya kita akan memiliki kepastian akan masa depan kita. Kita percaya bahwa Yesus suatu hari dia akan datang menjemput kita, dan kita akan hidup bersama-sama dengan dia. Yesus sudah mengalahkan maut, dan karena itu maut tidak lagi berkuasa atas kita. Jadi nanti saudara, kita semua yang di sini nih, kita semua akan hidup bersama-sama di kekekalan. Dan mungkin kita jadi tetangga. Dan kalau kita nanti bakal ketemu lagi dan kita makan jadi tetangga, ya might as well kita hidup rukun sekarang ketika ada di dunia. Amin. Ya, might as well kita hidup bersatu sekarang ini. Persamaan keempat, kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memuliakan nama Kristus. Yesus berkata di ayat 12 sampai dengan 13, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri.
tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan beritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Di Yohanes 14 ayat 26, Yesus berkata yang sama kepada murid-muridnya, bahwa Roh Kudus akan mengajarkan mereka akan segala sesuatu dan mengingatkan mereka akan semua yang telah Yesus katakan kepada mereka. Roh Kudus sebagai roh kebenaran, dia pun akan melakukan hal sama di dalam kita. Roh Kudus dia akan mengajarkan kebenaran melalui firman Tuhan. Dia akan mengingatkan firman yang sudah kita baca. Dia akan memberikan kita pengertian akan arti dari firman tersebut. Dan sama seperti kepada murid, dia akan membukakan kepada kita hal-hal yang akan datang melalui firman-Nya. Tapi kita perlu ingat saudara, ketika Roh Kudus melakukan hal ini di dalam kita, untuk kita, ini bukan supaya kita terlihat pintar, bukan supaya kita terlihat lebih rohani dari yang lain dan kemudian kita bisa membanggakan diri kita. Di ayat 14-15, Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan memuliakan aku, sebab ia akan beritakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi saudara, Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran, mengajarkan segala sesuatu kepada kita untuk satu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Yesus. Maka ketika Roh Kudus mengajarkan kebenaran kepada kita, dia juga mengajarkan kepada kita bahwa kita, tujuan hidup kita ini adalah untuk memuliakan Kristus. Yohanes Pembaptis pernah berkata bahwa Yesus harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Semakin kita merenungkan firman dan semakin kita mengenal pribadi Yesus saudara, kita akan semakin mengerti kebenaran yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Bahwa hidup kita ini bukan tentang kita, melainkan tentang Dia. Hidup kita ini bukan untuk meninggikan diri kita, tetapi untuk meninggikan namanya. Dan seharusnya ini yang menjadi kunci kesatuan kita saudara. Di mana kita menyadari bahwa bukan kita yang seharusnya semakin besar, tetapi Kristus. Bukan pendapat kita yang harusnya didengarkan, tetapi firman Tuhan. Bukan nama kita yang harusnya dicari, tetapi nama Yesus yang harus ditinggikan. Dan kalau kita jelas akan tujuan kita tahu akan tujuan hidup kita adalah untuk meninggikan Dia, maka seharusnya hal-hal kecil tidak akan memecahkan kita. Karena yang penting bukan kita, tetapi Kristus yang dimuliakan. Dan ini adalah persamaan keempat yang kita miliki sebagai orang percaya, di mana Roh Kudus dia menanamkan dalam hati kita satu tujuan yang sama, yaitu memuliakan nama Kristus. Dan inilah yang membuat kita bersatu, sekalipun ada banyak perbedaan. Sekalipun mungkin selera praise and worship kita berbeda, cara ibadah kita berbeda, tapi kita tetap bisa menyembah dengan satu hati, karena kita memuliakan Yesus yang sama. Saudara, Yesus sendiri berdoa untuk kita. Dia berkata supaya mereka menjadi satu, agar dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi tujuan kita untuk memuliakan Kristus tidak dapat dipisahkan dari kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Ketika kita bersatu, maka dunia akan melihat Yesus dengan lebih jelas. Jadi saudara, inilah yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus dia membuat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Roh Kudus membuat kita sadar bahwa kebenaran kita ini gak ada artinya, kita tidak bisa bergantung kepada kebenaran kita. Roh Kudus meyakinkan kita bahwa kita memiliki pengharapan akan masa depan. Dan Dia memastikan kita mengerti bahwa tujuan hidup kita tidak lain adalah untuk memuliakan namanya. Tapi ini bukan untuk kita simpan sendiri. Roh Kudus memakai orang-orang percaya sebelum kita untuk membawa kita kepada Kristus. Maka hari ini ada giliran kita untuk dipakai oleh Roh Kudus, agar orang-orang sekitar kita yang belum percaya boleh menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Dan saudara, kesaksian terbesar yang bisa kita tunjukkan kepada dunia adalah kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Menjaga kesatuan itu gak mudah saudara. Bahkan sejarah sudah membuktikan, seperti yang dikatakan oleh Gamaliel, persatuan
yang berdasarkan kekuatan manusia pasti akan runtuh. Tapi puji Tuhan saudara, kesatuan kita bukan bersumber dari manusia. Kesatuan kita bersumber dari Allah. Kita memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan tidak ada keraguan bahwa setiap kita di sini yang percaya kepada Yesus memiliki Roh Kudus di dalam kita. Tapi pertanyaannya, apakah Roh Kudus memiliki kita sepenuhnya? Apakah kita sungguh tunduk kepada tuntunannya dan pimpinannya di dalam hidup kita? Saudara, kita harus sadar, tanpa Roh Kudus kita nggak akan bisa mengenal Kristus. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan bisa mengerti firman-Nya. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan bisa mengasihi satu dengan yang lain. Dan tanpa Roh Kudus kita nggak akan bisa mengabaikan perbedaan-perbedaan di antara kita sekecil apapun itu. Hanya Roh Kudus yang bisa membawa kita kepada kesatuan yang sejati. Karena itu saudara, mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Roh Kudus. Tunduk kepada pimpinannya. Sehingga kita dapat fokus kepada persamaan kita dan bukan perbedaan-perbedaan kita. Agar dunia bisa melihat bahwa Injil itu nyata. Bahwa Allah itu kasih. Bahwa Yesus itu hidup. Dan nama Kristus semakin dipermuliakan melalui kesatuan kita. Amin. Amin saudara. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus.